spesial. Untuk itu diharapkan teman-teman mengikuti dan menyaksikan drama sampai akhir ya. Karena bagi teman-teman yang sudah datang itu sudah tahu spesialnya apa. Tapi diharapkan jangan spill dulu teman-teman yang baru datang. Oke teman-teman, selamat menyaksikan drama kami. Ketika Paus Leo ke-10 memulai proyek pembangunan Basilika Santo Petrus, gereja membutuhkan dana yang sangat besar. Paus Leo ke-10 memberikan wewenang kepada Pastor Johann Tetzel yang berperan sebagai kepala penjual untuk memberikan indulgensi berupa surat kepada mereka yang menyumbang dana untuk pembangunan gedung gereja Santo Petrus. Gereja Katolik menjual indulgensi. Siapa yang dapat membayarnya dengan uang, maka dosanya dapat diampuni. Banyak orang yang membeli kertas itu karena takut hukuman dosa. Padahal pengampunan dosa itu gratis dari Tuhan, bukan karena uang. Dijual indulgensi. Siapa yang mau selamat, beli indulgensi. Ayo semuanya, siapa yang mau selamat, beli indulgensi. Wow, ada indulgensi. Ayo mari beli indulgensi. Kalau beli bisa selamat. Ayo. Ini beneran ya? Yang udah mati juga bisa selamat. Oke, ya. Kita ya banyak. Banyak apa sih kan? Tapi kayak bisa jadi tuh selamat dia. Bisa kali juga. Bisa. Ya udah deh. Oke, kasih intinya selamat. Makasih ya. Selamat. Praktik ini menjadi pemicu konflik antara Martin Luther dengan gereja. Luther melihat bahwa praktik ini telah disalahgunakan, yaitu orang harus membayar untuk mendapatkan indulgensi. Gereja kurang ajar! Yang paling ajar bahwa dengan membeli indulgensi kalian bisa selamat. Tidak bisa. Hanya karena iman dan kau bisa selamat. Tidak ada pakai indulgensi kalian bisa selamat. Gereja bobrok sekali. Orang-orang dalam kau tidak bisa. Kita hanya bisa selamat hanya karena iman. Sama ini. Kita hanya bisa selamat oleh karena iman. Kita hanya bisa selamat hanya karena anugerah Allah. Allah sajalah yang mampu menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita hanya dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Itulah yang Alkitab katakan. Alkitab adalah sumber otoritas kita. Bukan paus, bukan magister gereja. Gereja tidak boleh bobrok. Pihak Katolik apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Mereka menganggap bahwa Luther adalah bidat dan menolak sola-sola. Siapa yang teriak-teriak dari tadi? Berkoar-koar. Pasti Luther. Apa yang salah sih? Apa lagi yang salah?
agenda untuk memutuskan berkaitan dengan apa yang telah dilakukan Martin Luther. Untuk itu, konsili saya buka. Baik, silakan memberikan pendapat dari saudara-saudara yang ingin memberikan tanggapan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Martin Luther. Ya, silakan. Ya benar bahwa Yakobus 2 ayat 24 menuliskan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Luther tidak benar. Luther dan Protestantisme adalah sesat. Benar, Luther adalah sesat. Baik, berdasarkan pendapat dari saudara-saudara, maka mari kita melihat pertimbangan kenapa apa yang disampaikan oleh Luther harus ditolak berdasarkan 3 sola yang dia kemukakan. Yang pertama, sola fide. Keselamatan adalah integrasi antara rahmat, sakramen dan kehidupan moral, sehingga sola fide harus ditolak. Poin pertama, keharusan sakramen sebagai sarana rahmat. Ditegaskan bahwa pembenaran manusia tidaklah bersumber dari keyakinan batin semata, melainkan melalui perantara sakramen yang didirikan oleh Kristus. Sebagai contoh, pembaptisan merupakan sakramen iman yang menjadi instrumen nyata dalam proses pembenaran. Tanpa keterlibatan aktif dalam kehidupan sakramental, iman seseorang kehilangan landasan objektif untuk memperoleh pengampunan dosa. Penolakan terhadap sola fide dilakukan karena paham tersebut mengabaikan tatanan sakramen yang telah ditetapkan. Yang kedua, otoritas gereja. Ketaatan pada hukum Tuhan dan gereja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalan keselamatan. Ditolak dengan tegas pandangan bahwa individu yang telah dibenarkan bebas dari kewajiban moral atau hukum gerejawi. Keselamatan menuntut kepatuhan pada perintah Allah, yakni gereja berfungsi sebagai pembimbing moral umat. Sola fide itu keliru karena memisahkan iman dari disiplin rohani yang dilakukan oleh gereja. Kita lihat pada sola gratia. Kenapa sola ini harus ditolak? Kita menolak penafsiran Protestan tentang hanya rahmat yang menafikan peran tindak bebas manusia dan peran gereja sebagai perantara sakramental. Poin pertama, peran gereja sebagai penyalur rahmat melalui sakramen. Walaupun rahmat adalah anugerah cuma-cuma dari Allah, penyalurannya dilakukan secara normal melalui sakramen yang dikelola oleh gereja. Harus ditolak pemikiran bahwa rahmat diterima langsung oleh jiwa tanpa peran lembaga gereja sebagai perantara. Gereja Katolik adalah pengelola sah atas kekayaan rahmat yang diperlukan untuk pembenaran yang efektif. Oleh sebab itu, rahmat dan struktur sakramen adalah satu kesatuan. Baptis sebagai pintu masuk pembenaran dan sakramen tobat sebagai sarana pemulihan bagi mereka yang terjatuh. Yang kedua, rahmat dan kehendak bebas dalam persekutuan gereja. Rahmat Tuhan tidak bekerja secara memaksa yang membuat manusia menjadi pasif. Sebaliknya, rahmat berfungsi menggerakkan dan mendukung kehendak bebas manusia untuk bekerja sama dalam proses keselamatan. Dalam kehidupan gereja, sinergi ini tampak melalui amal kasih dan kepatuhan pada doktrin. Rahmat tidak melenyapkan sifat dasar manusia, melainkan menyempurnakannya melalui partisipasi aktif dalam tubuh mistis Kristus. Pandangan bahwa manusia hanyalah alat pasif dalam keselamatan harus ditolak. Jika seseorang enggan bekerja sama dengan rahmat melalui perbuatan baik dan ketaatan, maka rahmat tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Sola berikut, sola scriptura, harus ditolak dengan pertimbangan yang pertama, kesatuan Alkitab dan tradisi apostolik. Kebenaran Injil tertuang baik dalam kitab-kitab tertulis maupun dalam tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Kristus dan para rasul tidak hanya mewariskan wahyu melalui tulisan, tetapi juga lewat pengajaran yang dijaga oleh Roh Kudus di dalam gereja. Tanpa tradisi, umat tidak akan memiliki kanon Alkitab yang jelas, karena Alkitab sendiri tidak mencantumkan daftar kitabnya secara internal. Membatasi wahyu hanya pada teks tertulis atau sola scriptura dianggap memutus aliran kebenaran yang dipelihara para penerus rasul. Dan yang kedua, otoritas gereja dalam hal penafsiran. Untuk menghindari penyimpangan makna firman Tuhan, wewenang penafsiran
Alkitab berada sepenuhnya pada gereja Katolik. Karena bimbingan Roh Kudus ada pada gereja, maka interpretasi pribadi tidak boleh menyimpang dari kesepakatan para bapak gereja atau ajaran magisterium. Tanpa otoritas pusat, kitab suci rentan disalahgunakan untuk melegitimasi kesesatan. Sola Scriptura dianggap sebagai pemicu perpecahan dan kekacauan ajaran. Baik saudara-saudara, sekian pertimbangan yang dapat kita ajukan untuk menolak apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Apakah semuanya sepakat? Sepakat. Oke, untuk itu kita usulkan sepakat. Oke, jangan kali-kali ya. Oke, sekarang mari kita kembali. Come on girl. Ya. Meski ditentang, berita Luther menyebar cepat seperti gosip. Di zaman yang belum ada internet, orang-orang bicara dari mulut ke mulut. Oh my god, gosip panas. Apaan sih? Ya ampun, sumpah gila banget. Luther tempel berita tesis. Tapi konsili Tridentine kan udah diadain ya. Tapi gini, aku bingungnya yang dikatain sama Luther tuh benar, konsili juga benar. Aku tampak kayak sekarang semua viral. Iya, aku nggak bisa berpikir lagi, apalagi berpikir secara kritis ya. Kayak buat sekarang kita harus lagi. Kita harus bagi ke semua orang biar semua orang tahu. Ke Inggris, ke Paris, ke Jerman, biar semuanya tahu. Oke. Kita harus salah ya. Semangat aja ya Luther. Iya, yang lainnya tuh sebenarnya deh. Tapi yang Luther semangat, Luther. Gosip ini membuat reformasi menyebar dan banyak yang mengikuti Luther. Protestan tak tinggal diam. Mereka mengadakan konsili sendiri yang bertujuan untuk mempertahankan sola-sola. Dalam semangatnya ini, ada sejumlah orang Katolik yang percaya pada Protestanisme, akhirnya menjadi bagian dari Protestan dan ikut dalam konsili. Saudara-saudara, konsili ini diarahkan untuk mempertegas tentang ajaran pokok, yakni sola-sola Protestantisme. Untuk itu, sidang saya buka. Yaitu satu, keterangan terhadap sola fide, yaitu yakni kepastian janji Kristus, yakni jika keselamatan bergantung pada sakramen sebagai instrumen fisik, maka janji pengampunan dosa menjadi bergantung pada perantara manusia, bukan pada janji setia Kristus. Selanjutnya, perintah Kristus untuk membaptis dipahami sebagai proklamasi, ketaatan dan tanda identitas umat beriman, bukan sebagai syarat mutlak yang menambah nilai pada karya penebusan Kristus yang sudah sempurna di kayu salib. Yang kedua, sola gratia membantah perlunya gereja sebagai perantara sakramental yang wajib dalam penyaluran rahmat. Ini juga sebagai upaya penolakan gagasan bahwa rahmat harus melalui lembaga gereja sebagai perantara. Rahmat Allah bersifat berdaulat. Roh Kudus bekerja secara langsung pada jiwa manusia tanpa harus dibatasi oleh struktur sakramental lahirnya. Yang ketiga, pembelaan terhadap sola scriptura, membantah bahwa tradisi suci dan magisterium memiliki otoritas yang setara atau menentukan atas Alkitab. Dalam konsili ini saya tegaskan kembali bahwa Alkitab adalah standar yang tidak dapat salah
sedangkan tradisi lisan dan otoritas gereja dapat mengalami korupsi seiring waktu. Oleh karena itu, tradisi harus diuji oleh Alkitab, bukan sebaliknya. Membantah bahwa interpretasi pribadi selalu menuju kebingungan teologis. Dengan bimbingan Roh Kudus bersandar keselamatan dan Alkitab cukup jelas bagi setiap orang percaya tanpa memerlukan validasi mutlak dari magisterium. Menolak argumen bahwa tanpa tradisi umat tidak memiliki kanon. Kanon Alkitab diakui oleh gereja mula-mula karena sifat ilahinya yang intrínseco. Untuk itu, bagaimana pendapat saudara-saudara? Ya, kami setuju pada sola scriptura bahwasanya Alkitab adalah otoritas utama dan bukan Paus. Benar. Kita selamat hanya karena iman. Hidup sola gratia. Hidup. Apa yang telah saya perjuangkan harus terus diperjuangkan. Karena gereja, kepausan tidak punya otoritas. Hanya kita yang punya otoritas, bukan magisterium gereja. Baik saudara-saudara, konsili kami putuskan pertahankan sola-sola panggilan kita untuk terus bersaksi. Untuk itu sidang saya tutup. Kini semua kubu kumpul, dari indulgensi, sola-sola, hingga konsili. Siapa yang benar? Dan dari situlah misi terus berlanjut. Misi bukan hanya sebagai usaha memperbarui yang ada di dalam gereja, tetapi misi juga harus keluar juga seperti yang dilakukan oleh kaum Anabaptis, kaum Pietis, dan kaum Puritan. Baik, berikut adalah penjelasan tambahan dari kami mengenai misi. Yang pertama adalah perbedaan antara tiga teks misi yang dilihat dari era patristik Yunani, kemudian Katolik abad pertengahan, dan pada era reformasi. Perbedaan ketiga teks ini dilihat dari ayat Alkitab yang digunakan. Pada era patristik Yunani, teks Alkitab yang digunakan adalah dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Di mana teks ini menekankan mengenai kasih Allah kepada dunia sebagai dasar keselamatan. Kemudian pada era yang kedua, yaitu pada era Katolik abad pertengahan, di mana teks yang digunakan adalah pada kitab Lukas pasal 14 ayat 23 yang menekankan mengenai paksaan untuk masuk atau ikut terlibat dalam perluasan gereja institusional. Dan pada era yang ketiga, yaitu era reformasi, teks Alkitab yang digunakan adalah pada kitab Roma pasal 1 ayat 16 yang menekankan bahwa Injil adalah sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan menyatakan kebenaran dari iman kepada iman. Bagi Luther, Injil adalah yang dapat memanggil manusia serta menegaskan bahwa gereja yang melayani perintah Allah tidak boleh menggunakan kekerasan untuk mengkristenkan orang. Yang kedua, pemahaman tentang misi. Para reformator khususnya Martin Luther dan juga Johannes Calvin memiliki pemahaman teologis yang pada dasarnya bersifat misioner, di mana titik tolak teologi para reformator bukanlah pada usaha manusia untuk menyelamatkan dunia, melainkan ada pada apa yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus. Terdapat juga perbedaan penafsiran mengenai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20 bahwa para reformator yaitu Luther dan juga Calvin cenderung menganggap bahwa amanat agung telah dipenuhi oleh para rasul pada abad pertama, sehingga fokus utama mereka adalah melakukan pembaharuan internal gereja yang saat itu mengalami krisis. Para reformator juga menolak keras penggunaan kekerasan untuk mengkristenkan orang. Luther menyatakan bahwa pedang kaisar tidak ada hubungannya dengan iman. Gereja harus memberitakan Injil, bukan menghakimi serangan kekerasan. Selanjutnya itu pergeseran misi. Setelah reformasi, fokus gereja Lutheran bergeser dari pembaharuan menjadi penjagaan murni dalam doktrin. Yang pertama ada pergeseran fokus ke kemurnian doktrin, yaitu pasca perdamaian
Gereja dipandang sebagai tempat pasif untuk pengajaran Injil dan sakramen, bukan sebagai organisme yang bergerak melakukan misi ke dunia. Selanjutnya yaitu ada amanat agung. Banyak teologi percaya bahwa amanat agung yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 sudah digenapi oleh para rasul pada abad pertama, sehingga gereja saat itu merasa tidak memiliki kewajiban langsung untuk melakukan misi kepada orang-orang non-Kristen. Selanjutnya yaitu pandangan Philip Nicolai tahun 1556 sampai 1608 yang membedakan misio atau tugas rasul dan propagatio atau perluasan gereja oleh generasi berikutnya. Yang menghargai misi Katolik karena percaya bahwa firman Allah bekerja mandiri dan tidak secara langsung melutherkan orang-orang yang dia kunjungi. Selanjutnya yaitu ortodoksi Lutheran cenderung menekankan bahwa misi sepenuhnya adalah karya Allah. Hal ini memicu keengganan terlibat aktif karena campur tangan manusia dalam keselamatan seringkali dianggap bisa menghujat kedaulatan Tuhan. Selanjutnya, hambatan praktis misi Lutheran. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kegiatan misi praktis pada 2 abad pertama setelah reformasi, yakni energi yang habis untuk memperbaharui dan mempertahankan gereja di Eropa. Lalu kurangnya kontak langsung dengan bangsa non-Kristen atau berbeda dengan bangsa Katolik seperti Spanyol dan juga Portugal yang memiliki koloni. Selanjutnya yaitu terobosan kaum pietis, di mana merupakan pergeseran penting dalam sejarah misi dan teologi Protestan sebagai reaksi terhadap keterbatasan ortodoksi Protestan. Berbeda dari ortodoksi yang menekankan iman secara objektif dan kemurnian doktrin, kaum pietis menyoroti pengalaman keselamatan pribadi dan iman yang dialami melalui kelahiran baru oleh Roh Kudus. Mereka juga membawa perubahan paradigma misi dengan keluar dari pola hubungan erat gereja dan negara yang sebelumnya menghambat misi Protestan. Kaum pietis menegaskan tanggung jawab setiap orang dalam pekerjaan Allah, bukan sekedar menjadi objek pelayanan yang pasif. Selanjutnya, Sekarang kita akan masuk pada reformasi kedua dan puritanisme. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama, gerakan penting sebagai pengecualian. Reformasi kedua dan puritanisme ini muncul sebagai kelompok yang keluar dari dominasi hubungan gereja negara yang kaku pada abad pertama hingga abad yang kedua pasca reformasi. Ini mirip Anabaptis dan Pietis sehingga memungkinkan misi Protestan lebih aktif. Yang kedua, hubungan dengan Calvinisme. Ini berakar pada Calvinisme, cabang reformasi yang lebih menekankan pemerintahan Kristus di masyarakat luas dibandingkan dengan Lutheranisme. Ini mendorong praktik misi yang lebih dinamis. Yang ketiga, kontribusi teologi dan praktis. Reformasi kedua ini memperdalam prinsip reformasi ke kehidupan sehari-hari dan juga struktur gereja. Teologi Calvinisme ini lebih eksplisit soal tanggung jawab orang percaya dalam pelayanan. Yang keempat, perbandingan dengan reformator awal. Luther dan Calvin ini punya teologi misioner inheren, tapi reformasi kedua memperjelas implementasinya dalam pelayanan gereja. nah di bagian puritanisme sendiri, puritanisme ini adalah gerakan reformasi yang berkembang di Inggris. Dia mengajarkan keseimbangan antara kekuasaan mutlak dari Tuhan dan kewajiban manusia untuk bertindak. Jadi ada respon aktif dari manusia untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai manusia. Nah, paham ini menekankan bahwa meskipun Tuhan yang menyelamatkan, manusia itu harus tetap aktif untuk melayaninya, bukan pasif. Jadi fokus mereka itu pada hidup suci dan ketaatan pada Alkitab, sehingga ada semangat untuk menyebarkan Injil. Nah, ada catatan penting ini berkaitan dengan teknis kami tadi. Yang pertama, konsili Protestan itu kan tidak ada, itu hanya untuk memenuhi presentasi tadi. Lalu yang kedua, Luther mengikuti konsili Protestan, dan konsili Protestan kalau teman-teman lihat tadi kan setelah Trente, sedangkan Trente berakhir, sebelum Trente berakhir pun baru mulai 1 tahun Luther sudah meninggal. Ya, lalu yang pakaian yang kami pakai kalau dua ini pakaian putra altar. Kalau di gereja ini datang pinjam dari ini gereja Ortodoks Parokia Jemaat Suci Barbara Salatiga di Romo Juven. Yang ini ya putra altar itu orang awam yang melayani bersama dengan Romo Presbiter dan diakon di dalam altar. Kalau yang saya pakai ini reader ini untuk pembaca anak baptis. Itu dia yang bacanya itu hipodiakon. Jadi dari hipodiakon, diakon, presbiter, baru nanti naik ke bishop. Kalau di HKBP bishop kan?
Ya pokoknya di gereja kita ada sebutan misa. Kalau di ini mereka itu pokoknya habis misa nanti baru ini apa sampai ke patriark. Gitu. Kurang lebih begitu saja. Oke teman-teman, selain drama kami juga akan bernyanyi. Dari judul lagunya itu sebenarnya lagunya Hari Terbaik. Pasti teman-teman sudah pernah mendengarkannya. Tetapi kami mengkasih beberapa lirik yang artinya bahwa kita tetap berjuang, tetap semangat